Apa itu hukum acara? Hukum acara atau sering disebut juga hukum formil adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan menegakkan hukum material di pengadilan atau badan peradilan lainnya. Hukum acara menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh, prosedur yang harus diikuti, serta tata cara pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara. Asas-asas umum hukum acara. Asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Terutama dalam hukum acara pidana, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Asas audi et alteram partem, hear the other side. Para pihak dalam suatu perkara berhak untuk didengar keterangannya. Asas imparsialitas hakim, hakim harus bersikap tidak memihak dalam memeriksa dan mengadili perkara. Asas terbuka untuk umum, persidangan pada umumnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses peradilan diharapkan dapat diselenggarakan secara efisien. Adapun lapangan hukum acara utama yang pertama, hukum acara pidana mengatur tata cara hukum pidana. Yang kedua, hukum acara perdata mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata. Yang ketiga, hukum acara tata usaha negara atau PTUN mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan badan pejabat TUN. Yang keempat, hukum acara Mahkamah Konstitusi mengatur tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, hukum acara peradilan agama mengatur tata cara beracara di pengadilan agama. Dan adapun tahapan umum dalam proses hukum acara. Contoh pada hukum acara perdata yaitu yang pertama pengajuan gugatan. Pihak yang merasa haknya dilanggar mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang kedua, pendaftaran dan pemanggilan. Gugatan didaftarkan dan pihak tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang. Yang ketiga, jawaban. Tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Yang keempat, replik dan duplik. Penggugat menanggapi jawaban tergugat atau replik dan tergugat menanggapi replik dan atau duplik. Yang kelima, pembuktian. Para pihak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalilnya. Yang keenam, kesimpulan. Para pihak menyampaikan kesimpulan atas hasil persidangan. Yang ketujuh, putusan pengadilan. Hakim membacakan putusan. Yang kedelapan, upaya hukum. Jika tidak puas dengan putusan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atau banding kasasi. Yang kesembilan, eksekusi. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lapangan pekerjaan hukum acara. Yang pertama, advokat atau pengacara. Ini adalah profesi yang paling erat kaitannya dengan hukum acara. Advokat mewakili klien di pengadilan, menyusun dokumen hukum atau gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan banding, kasasi, dan lain-lain. Mengajukan bukti, memeriksa saksi, dan berargumentasi berdasarkan hukum acara yang berlaku, atau pidana perdata, PTUN, dan lain-lain. Yang kedua, hakim. Seorang hakim memimpin persidangan, memastikan proses berjalan sesuai dengan hukum acara, menilai bukti dan saksi, serta membuat putusan berdasarkan hukum material dan formil, atau hukum acara. Pemahaman yang kuat tentang hukum acara adalah mutlak bagi seorang hakim. Yang ketiga, jaksa. Jaksa berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Mereka menyusun dakwaan, mengajukan bukti, menuntut terdakwa berdasarkan hukum pidana dan hukum acara pidana. Yang keempat, notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Meskipun tidak secara langsung beracara di pengadilan, notaris dan PPAT harus memahami aspek hukum acara terkait dengan kekuatan pembuktian akta otentik dan proses-proses yang mungkin melibatkan pengadilan, atau misalnya sengketa terkait akta. Yang kelima, panitera pengadilan. Panitera bertugas membantu hakim dalam administrasi persidangan, mencatat jalannya persidangan, mengelola berkas perkara, dan memastikan semua tindakan hukum acara terdokumentasi dengan baik. Yang keenam, staf legal di perusahaan atau organisasi. Banyak perusahaan dan organisasi memerlukan staf legal yang memahami hukum acara, terutama dalam menghadapi potensi sengketa atau dalam memastikan kepatuhan terhadap proses hukum. Yang ketujuh, konsultan hukum. Konsultan hukum dapat memberikan nasihat mengenai strategi hukum acara dalam menghadapi suatu permasalahan hukum.
Yang kedelapan, akademisi atau dosen hukum. Mereka yang berkarir di dunia pendidikan hukum tentu perlu memahami dan mengajarkan hukum acara kepada mahasiswa. 9, mediator atau arbiter. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum acara atau misalnya hak para pihak, proses pembuktian tetap relevan.